ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa dan tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, yang dengan berbagai kenikmatan tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita wujudkan ungkapan syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis tentang kedatangan seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Lantas Rasulullah tidak menjawabnya, tapi kembali bertanya kepadanya, "Wa madza a'tadalaha?" Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Ketahuilah, hari kiamat adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amal kita. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Hari di mana manusia hanya ada pada dua keadaan, bahagia atau celaka. Bahagia, mereka itulah yang masuk ke dalam surga. Celaka, mereka itulah yang masuk ke dalam neraka. Ketahuilah jamaah sekalian, dahsyatnya azab neraka itu sanggup melupakan segala bentuk kenikmatan yang pernah kita dapat selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana pedihnya azab neraka. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashfil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Tatkala penduduk neraka kehausan membutuhkan air, mereka diberi minum dengan air yang mendidih seperti besi yang dilelehkan sehingga merusak wajah mereka, dan itulah seburuk-buruknya minuman. Penduduk neraka akan terus menyesal, menangis, menyesali perbuatannya
selama dia di dunia, namun penyesalan yang tiada arti. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ahlan nar la yabkun hatta law ujriyatis sufun lajarat wa innahum yukhrijuna dima. Sesungguhnya penduduk neraka akan menangis seandainya perahu dijalankan di atas air matanya, niscaya akan berjalan dan mereka mengeluarkan air mata darah. Dalam keadaan mereka berputus asa dari rahmat Allah, dalam keadaan mereka sudah tidak sanggup lagi merasakan azab Allah, mereka berseru, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Rabbmu agar aku dimatikan saja. Demikianlah dahsyatnya azab neraka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, hamba Allah yang beriman, maka hendaknya kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Inilah yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir. Seorang mukmin yakin 100% bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur." Sesungguhnya hari kiamat pasti akan tiba dan Allah akan bangkitkan manusia di dalam kuburnya. Dunia yang kita tempati sekarang ini, kita melihat matahari terbit dari arah timur, bergerak dan tenggelam di arah barat. Ternyata tidak selamanya demikian. Akan tiba suatu saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan memutarbalikan aturan dari yang semestinya. Allah akan mengubah keadaan alam yang kita pijak saat ini. Manusia akan melihat matahari akan terbit dari arah barat dan tenggelam di arah timur. Langit yang kita lihat begitu megahnya, yang Allah bangun. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un." Langit yang telah kami bangun dan kamilah yang meluaskannya. Allah tinggikan langit tanpa ada tiang yang menopangnya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Dialah Allah yang meninggikan langit tanpa ada tiang yang menopangnya. Nanti pada hari kiamat, langit akan hancur. Langit akan terbelah. Allah katakan, "Idas samaa'un fatarat wa idal kawakibun tasharat." Apabila langit itu terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Bahkan Allah lenyapkan langit. Wa idas samaa'u kushitat. Dan apabila langit itu dilenyapkan. Demikian pula gunung-gunung yang kita lihat begitu kokohnya. Allah tancapkan gunung di muka bumi ini agar bumi ini tidak bergoyang. Wa idzal jibalu kaifa nusibat. Dan apabila gunung-gunung ditancapkan, nanti pada hari kiamat, gunung akan hancur sekeping-kepingnya, akan menjadi sesuatu yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil jibal, faqul yansifuha rabbi nasfa." Mereka bertanya kepadamu tentang gunung, katakanlah sesungguhnya Rabbku akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Demikian pula lautan yang begitu luas. Jika kita berdiri di bibir pantai, maka kita akan melihat begitu luasnya lautan, begitu luasnya samudra. Nanti pada hari kiamat, Allah akan luapkan semua airnya. Akan terjadi tsunami yang sangat dahsyat,
yang belum pernah dialami oleh manusia. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila air laut diluapkan, ditumpahkan, kemudian setelah itu Allah ganti menjadi lautan api. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dirubah menjadi lautan api, demikian pula bumi yang kita pijak, akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa bumi yang belum pernah dialami oleh manusia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi ini berguncang dengan sekencang-kencangnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Sehingga manusia pun bertanya, wa qala al-insanu ma laha, apa yang terjadi? Ya, mereka mengalami sesuatu yang belum pernah mereka alami. Itulah dahsyatnya hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati la syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya guncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Saking dahsyatnya wanita-wanita yang sedang mengandung keguguran, wanita-wanita yang sedang menyusui, mereka lepas bayinya begitu saja. Bahkan anak-anak kecil yang rambut mereka hitam berubah menjadi putih. Yauma yaj'alu wildanu shiba, rambut mereka berubah menjadi putih, penuh dengan uban. Saat itulah terjadi kegelisahan yang sangat luar biasa, kegentingan yang sangat dahsyat, kekacauan. Manusia pun saling berlarian, tidak mengenal saudaranya, tidak mengenal orang tuanya, tidak mengenal anaknya, masing-masing sibuk mengurusi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika datang sangkakala yang sangat dahsyat, maka manusia pun berlarian. Mereka lari dari ibunya, dari bapaknya, dari saudaranya, masing-masing sibuk mengurus dirinya sendiri karena kegentingan yang sangat luar biasa. Setelah bumi ini hancur, setelah dunia ini hancur, apakah tidak ada kehidupan setelahnya? La, Allah akan ciptakan lagi dunia, tetapi dengan rupa yang berbeda. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idzal ardu muddat, permukaan bumi menjadi rata. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar, tempat yang tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Disitulah manusia akan dikumpulkan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati 'alal ardi bayda. Manusia akan dikumpulkan di tanah yang luas, yang putih. Dan Allah bangkitkan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda, sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tercekik, sengsara. Mereka itulah yang di dunia melakukan transaksi riba. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka nanti pada hari kiamat tidak akan bisa berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Ada pula yang berjalan miring,
Mereka itulah yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Suasana yang sangat dahsyat. Manusia dikumpulkan dalam keadaan sangat mengenaskan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan gurlan. Mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak dihitan, tidak beralas kaki, dan juga tidak berpakaian. Mereka dikembalikan seperti awal penciptaan. Kama bada'na, kami mulai lagi seperti dia dilahirkan. Aisyah sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajul wan nisa yanzuru ba'dum ila ba'd. Laki-laki perempuan dikumpulkan bersama di satu tempat dalam keadaan tidak berpakaian. Apakah masing-masing mereka melihatnya? Rasulullah menjawab, al-amru asyaddu min dzalik. Saat itu suasana yang sangat genting, tidak ada perasaan syahwat sama sekali. Yang mereka pikirkan, apakah aku termasuk orang yang bahagia atau celaka? Saat itulah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sejarak 1 mil. Manusia kepanasan, namun tidak ada yang mati, karena kematian hanya ada di dunia. Mereka mengeluarkan keringat yang begitu banyak. Ada yang sampai keringatnya itu di kedua mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya. Wa minhum dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Mereka berdiri di padang mahsyar selama 40 tahun. Yantaziruna faslal qada. Mereka menunggu giliran untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dahsyatnya hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita semua sebagai umat manusia akan mengalami kejadian-kejadian yang tadi kita sampaikan. Kita semua akan melewati yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab. Maka yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah ketika orang Arab Badui tadi bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya, "Wa madza atatalaha?" Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Bekal apa yang sudah kita miliki? Setiap detik, setiap menit yang kita telah lewati, maka kita harus siap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman-kezaliman yang mungkin saat ini kita lupa, nanti pada hari kiamat Allah akan menjadikan kita ingat semua. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika datang kehancuran yang sangat luar biasa, maka manusia mengingat
dari setiap apa yang mereka perbuat. Maka tidak ada bekal yang paling baik, tidak ada bekal yang paling utama, kecuali kita memperbanyak amal soleh, meningkatkan iman dan takwa, meninggalkan segala bentuk kezaliman, selalu memberikan manfaat kepada orang lain, karena mereka adalah orang-orang yang tidak rugi. Allah katakan di dalam Al-Quran, wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilus solihat. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Inilah sebaik-baiknya bekal yang Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Al-amal wal amal, teruslah kita beramal, karena memang di dunia kita disuruh untuk beramal, dan hasilnya nanti kita akan dapatkan pada hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk orang-orang yang ditakdirkan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diwafatkan di atas husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij farajal makrubin wa nafis usratal mu'asirin waqdi daina anil madinin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.